Jadi memang kan nanti ada beberapa tempat buat dua asisten pelatih dari Indonesia. Tetapi saya memang di rencana besarnya nanti ada juga tambahan satu asisten pelatih lagi yang bisa juga kembali. We know them quite well. Okay. Yeah. Like Mitchell, for example? PSSI resmi buka seleksi asisten pelatih lokal untuk timnas Indonesia. Kabar pemain abroad timnas Indonesia di Inggris, Elkan Bagot comeback, Marcelino hingga Nathan Choeon menghilang. Patrick Kluivert temukan penyerang ganas yang pernah disia-siakan Shin Tae-yong di timnas Indonesia, siap menggila lawan Australia. Kabar tersebut dikonfirmasi di akun media sosial resmi milik PSSI pada Senin, 20 Januari 2025. Federasi Sepak Bola Indonesia itu berharap dapat mewujudkan transfer ilmu kepada para pelatih di Indonesia. Transfer knowledge untuk pelatih-pelatih kita gitu, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam unggahan resmi PSSI pada Senin, 20 Januari 2025. Dan ini kan bagian bagaimana kita mengembangkan talent pool pelatih yang lebih besar. Jadi, ya talent pool ini harus kita benar-benar dorong. Nah, ini kebetulan bagian dari kesepakatan saya dengan Patrick, mesti ada transfer ilmu. Kita coba mencari dua pelatih lokal yang terbaik, yang memang bisa nanti menyatu dengan timnas senior, ditambah dia. Seleksi ini, kata Erick, juga dilakukan untuk memberikan kesempatan maksimal kepada pelatih-pelatih di Indonesia menunjukkan bakat-bakat terbaiknya. Erick menambahkan, pelatih-pelatih di Indonesia juga mesti diberikan kesempatan membangun timnas Indonesia, dalam hal ini bersama Kluivert sebagai pelatih kepala, serta Denny Lanzaat dan Alex Pastoor sebagai asisten dari Belanda. Kita juga tidak boleh tidak memberikan kesempatan maksimal kepada pelatih-pelatih kita, ujar pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Makanya kalau kita lihat di U17 ada Coach Nova, di U20 ada Coach Indra, itu bagian kita juga mendorong. Dan program juga kalau kita lihat di Liga 2 itu kan dilarang adanya pelatih asing, semua pelatih Indonesia. Di sini asisten pelatih kita akan fokuskan kepada tim senior. Memang saya ada pemikiran untuk nanti timnas U23 itu komposisinya bahkan saya mau mayoritas. Ya kalaupun ada pelatih asing itu mayoritas asistennya harus dari Indonesia, ditambah dia. Untuk tahapannya, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menjelaskan nantinya seleksi ini akan menghasilkan 10 pelatih terbaik dari Indonesia. Dari 10 pelatih ini, akan langsung dipilih oleh tim Kluivert untuk mengerucutkan 2 nama terpilih sebagai asisten pelatih. Setelah 10, nanti Coach Patrick dengan timnya pasti akan menseleksi yang cocok dengan pemikiran dan juga job desk dan juga kemampuan yang diperlukan untuk tim nasional, ujar Erick Thohir. Karena kemarin kan saya sampaikan di tim juga, Patrick nanti ada nambah juga satu asisten lagi dari Belanda. Yang sekarang saya sedang pelajari CV-nya. Ini salah satunya asisten ini juga untuk sinkronisasi yang U17, U20, dan U23 tadi, ditutup dia. 2 asisten pelatih lokal tersebut rencananya bakal diseleksi dalam waktu dekat, berdasarkan pengumuman Erick Thohir. PSSI bakal mengumumkan nama asisten pelatih sebelum Direktur Teknik Timnas Indonesia yang baru. Nama Direktur Teknik Timnas Indonesia yang baru bakal diumumkan pada akhir Februari 2025. Kabar pemain abroad Timnas Indonesia di Inggris, Elkan Bagot comeback,
Marcelino hingga Nathan Choeon menghilang. Elkan Bagot jadi salah satu nama yang disorot pada pekan ini. Pasalnya, bek tinggi jangkung tersebut kembali tampil usai mengalami cedera panjang, sementara nasib berbeda dialami oleh pemain timnas Indonesia lainnya, Marcelino Ferdinand dan Nathan Choeon menghilang dari skuad. Kondisi tersebut juga dialami oleh calon penyerang timnas Indonesia, Ula Romeni. Marcelino Ferdinand dan Ula Romeni tak masuk dalam skuad Oxford United pada lanjutan pekan ke-27 Divisi Championship 2024-2025. Marcelino yang sempat debut bersama Oxford United pada babak ketiga Piala FA beberapa waktu lalu kembali diparkir oleh pelatihnya. Marcelino absen dari susunan pemain Oxford United dalam 2 laga terakhir. Sementara Ula Romeni baru saja didatangkan Oxford United dari Utrecht, namun, pemain 26 tahun tersebut belum melakoni debutnya usai datang ke tanah Inggris. Nathan Choeon tak masuk dalam daftar skuad saat Swansea City dihajar Cardiff. Namanya tidak masuk dalam daftar susunan pemain tim berjuluk The Swans tersebut. Kala itu, Cardiff menang 0-3 atas Swansea City melalui 2 gol Callum Robinson dan 1 gol dari Dimitrios Gotas. Di sisi lain, pemain abroad timnas Indonesia lainnya yakni Elkan Bagot justru memiliki nasib yang berbeda ketimbang 3 nama di atas. Elkan Bagot kini akhirnya comeback dari cedera panjang saat Blackpool menghadapi Huddersfield pada lanjutan League One, kasta kedua Liga Inggris. Adapun laga Blackpool versus Huddersfield yang digelar di Bloomfield Road berakhir dengan skor imbang 2-2. Pada laga ini, Blackpool sempat unggul 2 gol terlebih dulu di babak pertama melalui aksi Rob Apter, 11, dan Albie Morgan, 45-4. Namun Huddersfield berhasil membalas 2 gol selepas jeda yang dicetak oleh Joe Taylor, 47, dan Brodie Spencer, 50. Atas hasil imbang ini membuat Blackpool naik ke peringkat 15 klasemen League One dengan 31 poin. Sementara Huddersfield tertahan di peringkat keempat dengan 48 poin. Di laga ini Elkan Bagot tampil sebagai pemain pengganti. Elkan dimasukkan pelatih Steve Bruce pada menit 45-10 sebelum turun minum menggantikan bek andalan Blackpool yakni Matthew Pennington yang mengalami cedera di lapangan. Patrick Kluivert temukan penyerang ganas yang pernah disia-siakan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Siap menggila lawan Australia? Patrick Kluivert temukan penyerang ganas yang pernah disia-siakan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Penyerang ganas yang dimaksud adalah bomber Persis Solo, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta merupakan satu dari sedikit penyerang bertipe nomor 9 di Indonesia saat ini. Ia dikenal sebagai goal getter yang dapat memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Ramadan Sananta sering dicadangkan Shin Tae-yong. Foto, PSSI. Sayangnya, penyerang model seperti Ramadan Sananta tidak laku di sistem permainan Shin Tae-yong. Terbukti dari 10 caps membela timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, semuanya dijalani Ramadan Sananta dari bangku cadangan. Pelatih asal Korea Selatan itu cenderung memilih penyerang mobile seperti Rafael Struijk yang pintar melakukan pressing terhadap pertahanan lawan. Namun, di era kepelatihan Patrick Kluivert, penyerang seperti Ramadan Sananta bisa menjadi andalan timnas Indonesia. Patrick Kluivert bisa saja membangkitkan memorinya ketika aktif sebagai pesepak bola, yakni menjadi penyerang mematikan. Ramadan Sananta juga sedang panas-panasnya bersama Persis Solo. Setelah mencetak gol di pekan keempat Liga 1 2024 hingga 2025 pada 13 September 2024, Ramadan Sananta sempat absen mencetak gol selama 5 bulan. Kondisinya semakin parah karena penyerang 23 tahun ini terkena hukuman skorsing 3 pertandingan akibat kartu merah. Namun, setelah comeback semalam, penyerang yang membantu timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024 ini langsung menggila. Ia mencetak brace, 2 gol, sekaligus membantu Persis Solo menang 2-1 atas PSIS Semarang di lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Jika sanggup meningkatkan performanya hingga Maret 2025, Ramadan Sananta hampir pasti di bawah Patrick Kluivert. Ramadan Sananta bantu Persis Solo menang 2-1 atas PSIS Semarang. Foto, Persis Solo. Terlebih, Patrick Kluivert membutuhkan penyerang pengganti Ragnar Oratmangoen yang absen melawan Australia karena terkena akumulasi kartu kuning. Selanjutnya, Ramadan Sananta dan Persis Solo akan menjamu Persija Jakarta pada Minggu, 26 Januari 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Patrick Kluivert maupun staf pelatih timnas Indonesia lainnya disinyalir menyaksikan laga ini. Sebab, di skuad Persija Jakarta terdapat banyak pemain berlabel tim nasional seperti Muhammad Ferrari, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Sambil menyelam minum air pun menjadi istilah yang dilakukan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya, alias sekaligus memantau pemain Persis Solo yang layak membela timnas Indonesia. Jelas, salah satu pemain Persis Solo yang memiliki kapasitas untuk memperkuat skuad Garuda adalah Ramadan Sananta. Pelatih Vietnam sindir curhat Shin Tae-yong, kirim pesan penting untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, bicara tentang persiapan timnya jelang melawan timnas Indonesia. Vietnam akan menjamu Indonesia pada lanjutan fase grup ASEAN Cup 2024.
Minggu malam, Golden Star pada laga ini datang dengan kekuatan terbaik setelah memiliki waktu istirahat yang cukup panjang. Faktor kebugaran pemain bisa jadi penentu pertandingan kedua tim yang memiliki sejarah rivalitas panas. Kim Sang-sik menjelaskan, pertandingan melawan timnas Indonesia cukup menjadi sorotan, hal ini membuat dia mempersiapkan pertandingan tersebut dengan maksimal. Menurutnya, kedua tim akan bertarung sengit demi bisa mendapatkan kemenangan. Hari ini saya melihat banyak media di sini, ini membuktikan pentingnya pertandingan besok. Ini adalah pertandingan yang membanggakan dan menghargai diri sendiri. Kami telah mempersiapkan diri dengan matang dan akan bermain sebaik mungkin untuk menang, kata pelatih Kim Sang-sik dilansir bolasport.com dari laman Dantri. Pelatih asal Korea Selatan ini juga memberikan komentar terkait curhatan Shin Tae-yong pasca laga melawan Laos. Saat itu Shin menilai bahwa jadwal yang padat membuat mereka harus berpikir keras saat mempersiapkan skuad Garuda. Menurutnya, itu adalah hal rasional karena pelatih selalu memikirkan dengan detail kondisi semua pemainnya sebelum pertandingan. Dia menegaskan bahwa semua tim juga menghadapi masalah yang sama dan tugas pelatih untuk bisa melewati hal ini. Saya tahu Indonesia memiliki jadwal yang cukup padat. Secara pribadi, saya bersimpati dengan pelatih Shin Tae-yong ketika ia khawatir dengan kebugaran pemain. Kita harus bekerja keras untuk mengatasinya, lanjutnya, Kim menambahkan, dia sudah mempersiapkan strategi terbaik untuk melawan timnas Indonesia, selain itu mereka memiliki pendekatan khusus agar kondisi pemain tetap terjaga dengan baik di ajang ini, mereka optimis bisa mendapatkan hasil maksimal di pertandingan besok. Saya akan meneliti dan menerapkan strategi rotasi pemain untuk memastikan kondisi fisik terbaik bagi para pemain sepanjang turnamen, tutupnya. Kisah apa Shin Tae-yong belum pernah menang lawan timnas Vietnam di Piala AFF akan dibahas FOTBALL TV. Padahal, ia bisa mengalahkan lawan yang sama di ajang lain. Timnas Indonesia baru saja kalah 0-1 dari timnas Vietnam pada matchday 3 Grup B Piala AFF 2024 atau turnamen yang sekarang bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Duel itu berlangsung di PHU To Provincial Stadium, PHU To, Minggu 15 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan Vietnam dicetak Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Itu menjadi kemenangan pertama bagi The Golden Star Warriors dalam 3 pertemuan terakhir. Khusus bagi Shin, kekalahan itu menambah panjang daftar kegagalan menang melawan Vietnam di ajang Piala AFF. Padahal, di ajang lain, tim Merah Putih bisa mengalahkan anak-anak negeri Paman Ho. Sebelum duel semalam, Indonesia pernah menang 3-0 di Hanoi pada Maret 2024 dalam matchday 3 Grup F putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menang 1-0 saat menjadi tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Mundur ke belakang lagi, Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 pada fase grup Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024. Itu merupakan kemenangan pertama atas lawan yang sama sejak 2016. Cerita berbeda justru terjadi di Piala AFF. Shin sudah 4 kali bertemu Vietnam sejak 2020 tetapi belum pernah menang. Perjumpaan pertama terjadi pada fase grup Piala AFF 2020, Desember 2021, yang berakhir 0-0 di Singapura. Lalu, bentrokan berikutnya berlangsung pada leg semifinal Piala AFF 2022 di Jakarta yang juga berakhir tanpa gol. Malahan, hasil negatif diderita saat gantian menyambangi markas Vietnam pada leg 2 semifinal Piala AFF 2022 dengan skor 0-2. Kemudian, pertemuan terkini terjadi tadi malam dengan kekalahan 0-1. Yang menarik, semua pertemuan di Piala AFF itu terjadi saat menghadapi sesama pelatih asal Korea Selatan. Shin 2 kali seri dan 1 kalah melawan Park Hang-seo dan tumbang saat bersua Kim Sang-sik. Itulah kisah apa Shin Tae-yong belum pernah menang lawan timnas Vietnam di Piala AFF. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian. Le Minerale, dengan kandungan mineral esensial berkualitas, menjadi pilihan utama para atlet untuk memenuhi cairan dalam tubuh dan performa terbaik mereka di lapangan. Le Minerale berasal dari sumber mata air pegunungan terpilih serta dibotolkan langsung menggunakan mineral protection system tanpa tersentuh tangan manusia sehingga mengandung mineral alami yang bermanfaat untuk tubuh. PSSI pastikan dukungan untuk timnas Indonesia semakin bergairah. PSSI menggelar sebuah acara bernama PSSI Summer Summit 2024 di Hotel Park Hyatt, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 16 Desember 2024. Dalam acara itu, PSSI mengundang para sponsor yang akan terus memberikan dukungan penuh terhadap sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia. Beberapa sponsor yang tetap setia bersama timnas Indonesia adalah Mandiri, PT Freeport Indonesia,
Emtek, Astra Financial, Indomilk, Indosat, Sinarmas, Aqua, Erspo, Extra Joss, Oppo, Pepsodent, Rexona, Livebuau, Book My Show. Mitra Orpi Sport Clinic, Bocoroco, Paxel, Oxien, dan Specs. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa pihaknya sangat membutuhkan dukungan penuh dari sponsor untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Ini sebagai laporan ke publik bahwa memang dalam membangun sepak bola itu setiap peran harus bersatu. Belum lagi banyak event yang tidak hanya sekedar sepak bola saja, tetapi bagaimana kami mendekatkan diri dengan masyarakat dan supporter, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com. Erick Thohir menambahkan, sepak bola itu adalah alat pemersatu bangsa. Lewat sepak bola ini, bisa mengangkat marwah Indonesia. Kita juga melihat bagaimana nilai-nilai sepak bola itu ada kompetisi, saling membantu, friendly, dan hal-hal positif. Kata Erick Thohir, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan bahwa tidak mungkin PSSI bergantung kepada pemerintah Indonesia untuk mendapatkan dana. Erick Thohir mengakui bahwa PSSI membutuhkan dana sekitar 650 miliar rupiah selama satu musim. Ini merupakan sebuah angka yang sangat fantastis. Saya tidak pernah berpikir mengelola sepak bola itu angkanya begitu besar. Kalau dulu di bola basket hanya Rp 30-40 miliar, di bulu tangkis sekitar 80 miliar rupiah. Nah ini benar-benar hampir 10 kali lipat, kata Erick Thohir. Apapun yang sudah kami dapatkan hari ini jangan berpuas diri. Kami harus melihat ke depan dan menjaga mimpi kita kalau tidak ya terlewat lagi. Lanjut Erick Thohir. Erick Thohir akan menjelaskan semua pendapatan PSSI saat Kongres PSSI. Peningkatan sponsor naik dari pemerintah itu awalnya 120 miliar rupiah dan sekarang 220 miliar rupiah. Lalu dari sponsor lainnya kemarin itu 200 miliar rupiah, sekarang naik ke 300 miliar rupiah lebih, kata Erick Thohir. Kata Erick Thohir, jumlah uang 650 miliar rupiah masih sedikit ketimbang negara-negara lain. Kita masih jauh, banyak di ASEAN itu budgetnya 1 triliun rupiah dan Indonesia hanya 600 rupiah miliaran. Dengan prestasi hari ini berarti sudah efisien, kata Erick Thohir. Erick Thohir mengakui bahwa dari 650 miliar rupiah akan difokuskan ke timnas Indonesia sekitar 350 rupiah miliar. Sisanya akan digunakan untuk cabang-cabang sepak bola lainnya di bawah naungan PSSI. Itu di luar futsal dan timnas bola pantai. Jadi angkanya hampir 60% itu buat timnas Indonesia dan itu belum kami hitung fasilitasnya. Ditutup Erick Thohir. Pada pertemuan sebelumnya, kami tidak memiliki banyak pemahaman yang menyebabkan masalah saat melawan lawan kami, Filipina, jelas Kim. Saat ini, terdapat sedikit perbedaan karena kedua tim bertemu di lapangan rumput sintetis. Hanya saja, Kim Sang SIK menekankan agar para pemainnya bisa menampilkan yang terbaik. Pasalnya, ia menilai Filipina juga salah satu tim kuat dan belum terkalahkan dalam 2 laga sebelumnya. Tim berjulukan The Ascals tersebut meraih 2 hasil imbang melawan Myanmar dan Laos. Untuk itu, Kim mengingatkan tim asuhannya agar tetap fokus dan melakukan yang terbaik agar bisa mengamankan tiket lolos ke semifinal Asian Cup 2024 lebih cepat. Pasalnya, saat ini Vietnam telah mengantongi 6 poin, sehingga apabila meraih kemenangan dalam laga ini mereka dipastikan bakal lolos ke semifinal apapun hasilnya di laga terakhir melawan Myanmar pada 21 Desember mendatang. Ini karena timnas Indonesia yang menempati posisi kedua klasemen grup B pun tak akan mampu mengusur posisi puncak, karena saat ini skuad Garuda baru hanya mengemas 4 poin. Untuk itu, walaupun Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan meraih kemenangan, mereka hanya bisa mengumpulkan 7 poin maksimal. Filipina adalah tim yang kuat dan kami harus berjuang dan melakukan yang terbaik di pertandingan besok, tuturnya.